Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa UT kelas pemrograman berbasis piranti bergerak. Bertemu lagi dengan saya Angger Binuko Paksi selaku tuton kelas pemrograman berbasis piranti bergerak untuk kelas 47. Untuk kelas MSIM 440147. Oke. Oke, jadi pada sesi tutorial web hari ini kita akan membahas terkait aktivitas belajar 8 hingga aktivitas belajar 11. Jadi di masing-masing aktivitas kita akan coba untuk membedah isi dari modul-modul tersebut gitu. Oke, kita mulai saja dari aktivitas belajar 8. Jadi di modul aktivitas belajar 8 ini berisi tentang praktikum struktur direktori dan elemen ionik menggunakan VUI. Jadi nanti gambaran besarnya dalam modul ini berisi tentang penjelasan struktur direktori untuk proyek-proyek ionik gitu. Oke, secara garis besar struktur direktori dari proyek ionik itu dibagi menjadi dua, yaitu direktori yang berisi file-file bukan source code, itu letaknya ada di root, dan direktori yang berisi file source code, itu letaknya ada di direktori src gitu. Nah, bagian lebih lengkapnya ada di gambar selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti ini bagian strukturnya. Jadi nanti di setiap kita membuat proyek yang menggunakan Ionic, kurang lebih akan tergenerate beberapa file seperti ini ya, Babel config, kemudian browser list, trc, kapasitor, dan sebagainya. Sampai ada beberapa direktori seperti direktori public, direktori src, direktori test, seperti itu. Nah, untuk penjelasan setiap file itu ada di penjelasan selanjutnya. Contoh semisal kayak babel config.js itu merupakan konfigurasi Babel. Babel sendiri merupakan transpilator atau gampangannya itu semacam translator gitu. Jadi Babel ini memungkinkan untuk mengubah versi JavaScript yang modern untuk dapat berjalan di JavaScript yang lama gitu. Jadi semisal JavaScript yang menggunakan IS6 seperti arrow function itu, seperti salah satunya menggunakan arrow function itu bisa berjalan di JavaScript versi yang lama kayak IS5 gitu. Jadi nanti ketika kita ngoding pakai arrow function kemudian dijalankan di browser yang mungkin masih menggunakan IS5, nah itu tetap akan bisa berjalan fungsinya. Nah, itu menggunakan babel config.js. Jadi konfigurasinya ada di sini. Kemudian ada konfigurasi ada file browser list trc. Ini digunakan untuk mengkonfigurasi target browsernya. Jadi kira-kira mau berjalan di target browser seperti apa gitu. Nah, ini bisa dicek di sini. Lalu ada konfigurasi lainnya seperti kapasitor, ini untuk akses API device secara aktif. Kemudian Cypress ini untuk software testing. Slin ini untuk indentasi, jadi mempercantik penulisan, struktur penulisan. Kemudian git ignore ini untuk konfigurasi gitnya. Kemudian ionic config ini untuk konfigurasi ionicnya. Just config ini untuk testing juga. Package ini untuk package manajernya. TS config ini untuk kompilator TypeScript-nya. Jadi kurang lebih beberapa file ada dijelaskannya di sini. Kemudian direktori yang secara umum ada ya, itu ada node modules, itu berisi package-package yang terinstall dari package manajernya atau dependencies-nya.
Kemudian directory public ini untuk file-file yang nantinya bisa diakses secara publik seperti aset, gambar, sebagainya gitu. Kemudian directory test ini untuk membuat unit testing. Kemudian directory src ini untuk file-file source code yang berisi logika pemrogramannya nanti. Oke, source code project diletakkan di directory src ini ya. Di dalam src terdapat berbagai file dan directory juga. Jadi di dalam src sendiri itu ada beberapa file dan directory. Nah, ini seperti kayak app.w, components, main, ts, dan sebagainya. Oke, struktur ini kadang berubah tergantung dari versi Ionic yang kita install nanti. Jadi bisa aja yang ditulis di modul ini ketika kalian mencobanya bisa aja berubah kalau ada perbedaan versi gitu. Oke, ini langsung aja di submodulnya ini ada praktik, yaitu target, tampilan, dan logic. Oke, di sini diminta untuk membuat proyek baru, kemudian bangunlah seperti pada gambar 82. Jadi gambarnya nanti kurang lebih kayak gini. Aplikasi ini menampilkan semua data user, menampilkan semua data user yang berasal dari ini. Oke, saya ini dulu aja. Saya ubah ke sorry. Sebentar. Oke, jadi ini adalah tampilan dari API yang ada di dalam modul tadi ya, JSON placeholder typecode.com/user. Jadi isinya itu kurang lebih seperti ini. Ada total, kalau kita ini semua, kita hitung manual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada total 10 data nanti ya, dimana setiap data memiliki atribut ID, name, username, email, address, phone, website, company. Jadi ini adalah atribut-atributnya. Oke, saya langsung share codingnya. Saya belum buka ya. Saya buka dulu Visual Studio Code. Oke, kita akan coba praktikkan apa yang ada di dalam modul bersama-sama ya. Jadi di dalam modul ini diminta untuk membuat aplikasi untuk menampilkan data-data dari API ini ya. Untuk membuat aplikasi ini sebenarnya bisa saja di halaman tersebut langsung diberikan source code untuk mengambil JSON dari dan kemudian ditampilkan di template. Meskipun demikian, hal ini kurang baik dilakukan jika di kemudian hari kita membangun halaman lain yang memerlukan akses data dari RESTful. Dengan demikian kita membuat suatu kelas yang diletakkan pada directory service. Jadi kalau ingin membuat seperti ini, antara
antara fungsi untuk mengambil data dan fungsi untuk menampilkan data itu bisa dilakukan dalam satu file. Tapi itu dari sisi apa ya, gampangnya dari estetika lah, estetika penyusunan direktorinya atau manajemen direktorinya itu kurang bagus. Jadi antara fungsi untuk mengambil data dan fungsi untuk menampilkan data itu sebaiknya dipisah gitu. Nah, di sini di modul ini diminta untuk membuat satu directory bernama services, di mana di dalamnya nanti ada fungsi untuk mengambil data dari endpoint. Endpoint itu adalah API-nya tadi. Ini adalah API endpoint-nya. Gitu. Nah, di sini diminta untuk bikin Jadi di sini belum ada perintah untuk membuat ininya ya, membuat filenya. Jadi kita buat aja. Kita sinkronkan dulu. Di terminalnya untuk membuat project baru itu menggunakan perintahnya adalah Ionic start, kemudian nama ininya ya, nama aplikasinya semisal get data gitu, misal app get user gitu aja, app get user. Nah, ini adalah tipenya. Jadi nanti untuk membuat proyek Ionic itu ada starter pack-nya, bukan starter pack ya, starter project-nya lah. Jadi starter project itu ada 4 tipe. Ada blank, ini berarti aplikasinya itu kosongan. Kemudian ada side menu, isinya itu udah ada side menunya. Kemudian ada list, jadi proyek aplikasinya itu udah ada semacam list view-nya gitu. Kemudian ada tabs, jadi aplikasinya udah ada tabs-nya. Itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya kayaknya. Kita coba bikin satu project blank, tipenya ini Vue ya, jadi kita menggunakan Vue. Jadi tipe ini bisa disesuaikan dengan bahasa yang JavaScript yang ingin kita pakai, karena Ionic itu support beberapa tipe JavaScript, bisa menggunakan Vue, Node, Angular kayak gitu, React gitu. Nah, kita pakai Vue. Kalau sudah, kita coba run. Nah, kalau udah, di sini akan muncul satu project baru. Ini akan muncul satu project baru ya, app get user. Jadi sesuai nama yang kita definisikan tadi. Di app get user ini, kita diminta untuk menambahkan directory service. Jadi directory service itu ingat ya, untuk semua source code itu baiknya ditaruh di directory src. Jadi kalau kita butuh untuk membuat directory yang berhubungan dengan source code atau logiknya, tetap harus dimasukkan di directory src. Jadi di sini kita buat aja satu folder atau satu directory namanya services. Di sini ada error access permission denied. Ini karena akses direktorinya tidak full, jadi harus kita tambahkan perintah. Nah, ini kita tambahkan perintah untuk menambahkan akses direktori menggunakan sudo chown main r, kemudian wmi itu siapa yang login sekarang, kemudian nama ininya, nama app-nya. Nah, kalau sudah, tinggal kita tambahkan di src folder baru namanya services. Sudah ada ya. Kemudian di dalam services diminta untuk membuat satu folder lagi namanya endpoint access. Kita bikin folder lagi endpoint access.
Di dalam endpoint access kita buat file namanya index.ts. Oke, di dalam index.ts, nah diminta untuk menuliskan kode ini. Oke, kita tuliskan aja ya, kita kopas. Oke, di sini udah ada penjelasannya seperti ini. Baris pertama itu menggunakan Axios. Axios ini adalah library yang berfungsi untuk API handlernya. Jadi library yang digunakan untuk API handler di dalam proyek Ionic itu Axios. Jadi setiap framework tuh punya API handler masing-masing ya. Jadi misal kalau menggunakan pengembangan pakai native, Android native yang menggunakan Java ataupun Kotlin, itu ada library namanya retrofit atau biasanya pakai Polly. Kalau menggunakan iOS itu biasanya pakai Alamofire nama library. Jadi API handler itu masing-masing framework atau platform, pemrograman platformnya itu punya library-nya masing-masing. Nah, di sini pakai Axios. Kemudian ini baris kedua itu mendefinisikan kelasnya yang akan menggunakan Axios itu tadi. Kemudian di sini konstruktornya, dan di penjelasan keempat ini adalah metode untuk mendapatkan datanya. Oke. Oke, kalau sudah, nah biasanya itu karena Axios itu kan dependencies ya, library bukan library bawaan, jadi kita perlu melakukan instalasi dulu. Nah, kalau belum melakukan instalasi itu akan error, jadi nggak akan jalan. Nah, kalau sudah melakukan instalasi, jadi akan aman-aman saja. Ini karena berhubung kemarin saya sudah jadi kita perlu melakukan instalasi dulu kayak gini. Jadi instalasinya itu per proyek ya. Jadi kalau kita bikin proyek baru, ya kita butuh menginstal lagi Axios kalau kita butuh menggunakannya. Oke, kalau sudah, nah setelah itu pada halaman home view, nah ini kayaknya menggunakan framework lama nih, namanya masih pakai home view karena framework yang baru itu namanya pakai homepage.view. Nah ini tadi yang saya bilang bisa saja struktur direktori atau penamaan file itu bisa berbeda karena versi platform versi frameworknya berbeda gitu. Oke, jadi yang mungkin yang dimaksud di sini itu adalah homepage view ya. Nah, kemudian di homepage view perlu disesuaikan tampilannya, kita sesuaikan saja, kita ikutin. Kita ikutin. Oke, ini ada beberapa error karena kopasnya itu kurang sesuai ya. Kayak ini, strip, terus apa lagi? Nah, ini harusnya itu di sini ya, penjelasan ini tadi, komen penjelasan. Nah, home ini karena namanya di contohnya ini pakai home.view ya. Jadi di sini harusnya name-nya itu bukan home tapi homepage. Nah, kayak gini. Karena ini namanya sesuai dengan file view-nya. Lalu ada lagi yang masih error. Nah, ini komen sih. Ini komennya nggak jalan kalau komentar di ini ya, di style itu harusnya pakai garing bintang, bukan pakai double slash. Jadi nggak bisa kalau pakai garing bintang double slash itu nggak akan dibaca. Kita hapus aja lah, hapus saja. Masih ada error. Ini sama, ini error komen juga, ada error komen. Kita hapus aja lah komennya biar enggak ini error komen. Oke, harusnya udah nggak ada error.
Nah, kalau sudah, oh ini penjelasannya ya, penjelasan per slash n-nya tadi bisa dibaca. Kalau sudah, kemudian ada satu bagian lagi yang masih dalam uh, lingkup source code, itu ada di bagian router. Nah, router ini berfungsi untuk mengarahkan uh, apa ya namanya, URL, mengarahkan alamat URL ke suatu halaman gitu, ke suatu komponen halaman. Nah, ini kayaknya nggak ada perubahan kan, ini nggak ada perubahan jadi diabaikan aja. Ini juga ada penjelasannya. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan testing menggunakan perintah ionic serve. Sorry, ionic serve can only run in ionic project. Oh sorry, ini karena saya lagi di web ya, jadi kita harus pindah dulu ke directory projectnya, ke app get user. Kita jalankan ionic serve. Nah, kalau sudah, dia akan otomatis diarahkan ke apa namanya itu, halaman hasilnya. Kayaknya gagal nih. Oh, ada error berarti di homepage ini masih ada error. Kita coba kita homepage view. Ada error sih, tapi nggak jalan ya. Oke, coba saya cek dulu. Tampilannya sih aman. Return main homepage as per default default. Import from endpoint service index.js. Oke, coba saya ambil dari proyek yang kelas sebelah aja. Harusnya sih nggak banyak. Apa yang salah? Kok nggak jalan juga proyek yang kemarin? Oh, ini ada error. Error sekali. Serve browser Windows Open Mail warning cannot be
Child table according HTML specification. This calls blah 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 table. Oke, coba gini deh. Save, kita ulangi. Masih error juga. Masih error ada di di 12 table error di 14 tr udah ada ditutup. Ada masalah ketika generate kemarin berhasil, padahal filenya sama. Atau gini deh, coba ya kita pakai project yang ini mungkin saya salah kopas atau bagaimana. Coba kalau yang projectnya user parser, jadi yang projectnya aggregate ini jadi kita coba jalankan yang project user parser. Oke, kalau yang user parser berhasil ya, padahal tadi saya juga coba kopas ulang gitu, agak membingungkan. Oke, jadi kurang lebih nanti hasilnya kayak gini lah. Ini beda ya, tadi yang app get data get user tadi dijalan di port 8100, dan yang project yang kemarin saya bikin di kelas sebelah itu di jalan di 8101 gitu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika di get data, klik ambil data, dia akan muncul data dari JSON-nya gitu. Nah, ini saya jadi penasaran nih, kenapa yang di project app get user ini kok tidak jalan. Padahal tadi juga tinggal kopas aja, kopas, paste, kemudian juga indeksnya. Misal coba saya kopas juga deh, sekalian aja kalau kopas indeks ts nya juga saya kopas. Sudah. Oke, coba kita jalankan lagi yang project app get user. Unit soft. Nah, bisa. Nggak tahu lah. Oke, nggak apa-apa. Ini yang tadi ya, project app get user. Kita coba aja tambahkan judul misal app get user, biar tahu bahwa ini tuh memang aplikasi yang app get user. Ini ya, app get user. Oke, kita kalau ingin menampilkan, jadi itu awalnya kayak gini sih, mestinya kayak gini. Jadi kalau ingin menampilkan bentuk tampilan mobilnya, kalian bisa
klik kanan, kemudian ada inspect. Nah, nanti di pojok sini, di pojok sebelah tab elemen itu ada, ini adalah tombol untuk switch device apa namanya itu, device dimensionnya. Jadi kalau kita klik, dia akan menampilkan dimensi sesuai kebutuhan layar HP. Jadi di sini ada contohnya, misal pakai iPhone SE, kemudian juga ada yang iPad kalau tab, kemudian ada misal pengen pakai Galaxy S, mengembangkan menggunakan Galaxy yang Fold tuh, atau pakai yang Fold-nya Asus, ini juga ada. Misalnya ya, kita pindah iPhone SE, jadi dimensinya kurang lebih segini. Kalau menggunakan iPhone 14, nah dimensinya lebih lebar. Nah, itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Kalau yang responsif ini artinya kita bisa ini sih, bisa menarik-narik sesuai kebutuhan gitu aja dimensinya. Kalau ini kan udah pasti, iPhone nggak bisa ditarik-tarik kan, nggak bisa ditarik-tarik. Jadi biasanya segini aja sih, saya pakai responsif. Oke, ini kita coba ambil data. Nah, maka muncul datanya sesuai dengan data yang ada di endpoint API get data tadi gitu. Total ada 10 data. Oke, mungkin itu untuk apa namanya, praktikum di aktivitas 8. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan bisa ditanyakan melalui apa namanya itu, pesan pribadi ya, fitur fitur pesan di e-learning gitu. Silakan saja. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke aktivitas belajar 9. Oke, kita hapus saja dulu. Ini kita hapus. Oke. Coba kita tadi jalan di 8100 sama 8101 portnya. 8100. Kebanyak. Kita matikan dulu ya port yang tadi. Nah, tadi saya lupa matikan, jadinya Ionic kalau mau start pasti akan buat port baru. Jatuhnya nanti kebanyakan port. Oke, PID nya di 8945. Kita matikan dulu. PID nya 8945. Oke, coba yang port 8100 tadi masih bisa nggak? Oke, 8100.
8101 masih jalan. Kita matikan juga port 8101 ya. Kok banyak nih Pak ID-nya. Oke, kita matikan 941 941. Oke, kita cek. Oke, udah nggak bisa. Satunya tadi 102. Oke, 102 juga udah nggak bisa. Oke, berarti semua part udah kosong. Oke, kita bisa lanjut di aktivitas 9. Oke, saya minum dulu ya. Oke, di aktivitas 9 ini berisi praktikum instalasi Ionic dan integrasi ke GUI. Nah, ini harusnya malah sebelum kita praktikum Get API tadi ya harusnya. Jadi di praktikum 9 ini kita akan dijelaskan bagaimana menginisiasi proyek Ionic dengan beberapa starter template gitu. Nah, ini penjelasan kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasarnya baik itu persyaratan umumnya, persyaratan pemahamannya ataupun spesifikasi perangkat kerasnya. Oke, praktiknya ini instalasi persyaratan Ionic udah harus paling nggak sudah menginstal ini ya, menginstal Ionic CLI, kemudian menginstal SAM4, kemudian menginstal Ionic Lake. Jadi teman-teman yang belum melakukan instalasi bisa dilakukan terlebih dahulu. npm install Ionic ini karena saya sudah menginstal sih, jadi harusnya kayak menumpuk gitu jatuhnya. Ini error karena saya harus pakai ini, kena access permission, jadi harus pakai sudo. Nah, ini. Oke, kita ke tutup aja. Oke, kita juga perlu menginstalasi yang SAMFR, sudo SAMFR. Udah, satu package berhasil ditambahkan, dan sudo lab. Oke. Oke, sudah berhasil ditambahkan semua. Oke, mungkin di sini juga ada perintah untuk menambahkan beberapa extension. Cuma saya kurang tahu modul ini dibuat kapan. Cuma ketika saya coba untuk mengakses ekstensinya, ini sudah tidak ditemukan. Ini juga sama, yang ini juga sudah tidak ditemukan. Jadi seperti itu ya. Jadi anggap aja ini bisa kita skip deh. Kayaknya udah terlalu lama ini. Dan ini pun juga untuk auto close tag sih. Jadi biar otomatis ada close tag-nya. Jadi kalau kita membuka tag, otomatis akan dibuatkan close tag-nya. Kayak misal kita buka template, berarti nanti ada slash template. Kita buka slash table, nanti ditutup dengan kita buka table, nanti ditutup dengan slash table dan seterusnya seperti itu. Oke, ini ada praktikum pembuatan aplikasi. Oke, kerjakan untuk semua starter. Nah, ini ada starter rangka aplikasi. Ada total di sini ada 4. Jadi menggunakan starter blank, kemudian ada starter set menu, kemudian starter tab, kemudian starter list. Nah, ini kita coba aja bikin semuanya. Mulai dari yang blank dulu, kita kopas saja, kita buat yang blank. Oke, karena saya harus pakai sudo Ionic starter. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul satu project baru namanya My Blank Apps, karena tadi namanya My Blank Apps gitu ya. Kita coba lagi dengan starter kedua.
agak lama sebenarnya prosesnya. Ini bisa ditunggu bisa enggak sih, kalau saya cancel aja lah, nggak apa-apa biar cepet. Kemudian starter kedua itu adalah set menu. Jadi nanti di sini muncul satu proyek namanya My Set Menu app. Dengan starternya set menu nanti kita bahas ya. Terus yang ketiga nanti muncul My Tab Apps. Dan yang terakhir muncul My List App. Oke. Jadi akan ada tambahan 4 proyek dengan masing-masing ini beda starter frameworknya lah gitu. Nah itu kita akan bahas di bahasan selanjutnya. Oke, di sini praktek pengujian ada dua ya caranya, menggunakan Ionic Surf, ada menggunakan Ionic Surf Lab. Nah, perbedaannya keduanya akan mengaktifkan aplikasi pada port 8100 dan seterusnya ya. Jadi kalau ada dua proyek berjalan bersamaan, biasanya itu akan diurut. Jadi yang pertama akan jalan di port 8100, kemudian di aplikasi selanjutnya berjalan di port 8101 kayak gitu. Tapi jika menggunakan argumen Streamlab itu maka akan ditampilkan di dua layar, mobile phone Android dan iOS. Sebenarnya kalau di sini tuh tetap bisa aja pakai Ionic Surf, nanti kita tinggal sesuaikan dengan dimensi preferensi kebutuhan iPhone, kebutuhan platformnya, mau menggunakan iOS atau menggunakan Android kayak gitu. Oke, memahami dan memodifikasi starter. Oke, jadi setelah tadi masing-masing starter udah diinstal, itu sebenarnya memiliki beberapa perbedaan utama di dalam direktori SRC-nya. Nah, ini yang akan kita bahas. Direktori root sama, jadi semuanya itu yang tertera di dalam direktori root itu sama. Yang tadi sudah dijelaskan pada modul 4. Oke. Pembahasan berikutnya adalah lebih ke penjelasan isi dari direktori SRC berdasarkan masing-masing starternya gitu. Oke, ini starter yang menggunakan blank. Oke, gambaran umumnya hasilnya akan seperti ini. Struktur aplikasi starter ada kurang lebih seperti ini ya. Ada router berisi akses ke /home, kemudian mengakses ke home, kemudian di sini juga aplikasi menerima direktori routernya dibalikin ke home lagi gitu lah. Nah, ini kita langsung aja ke proses modifikasi ya. Kalau penjelasannya mungkin rekan-rekan bisa membaca sendiri nanti. Oke, proses modifikasi di sini diminta untuk membuat halaman baru, about, dan menampilkan tulisan tentang aplikasi tersebut. Navigasi berada pada footer dan berisi dua navigasi, home dan about. Oke. Oke, file baru src about void. Oke, kita jadi di my blank apps ini kita di view kita bisa menambahkan satu file baru yang berisi about.void. Oke, ini karena tadi ya aksesnya. Kita buka dulu aksesnya. Jadi mana tadi aksesnya? Kita buka kok hilang. Nah, ini total ada 4 ya, yang my blank app, kemudian my set menu app, kemudian my list app, dan juga my tab. Oke, sekarang kita bisa buat file barunya, about.void.
Oke, di dalam file about.voe kita sebenarnya kalau di apa namanya itu di penulisan framework yang ini mestinya itu bukan pakai nama about.voe ya, tapi about page. Tambahin page di belakangnya. Oke. Kita bisa menambahkan tampilan ini di dalam about.page. Oke. Kita kopas saja deh kayaknya. Kita kopas saja biar nggak ribet. Kita kopas, kemudian kita ubah aja sorry harusnya kok update get user salah kita close dulu semuanya, homepage sama about page. Oke, ini kita copy about page. Nah, oke, di homepage kita ubah semisal ini namanya ini diubah ketambahan footer nih, ketambahan navigasi footer di sini, tambahan footer di sini dan ketambahan footer di sini. Oke, nanti di sini kita tulis aja bahwa ini halaman home dan yang ini halaman about gitu aja, hanya untuk membedakan ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah membuat halaman baru kayak gini, ada halaman about, nah itu perlu didaftarkan routingnya. Itu kita daftarkan di index.ts di dalam directory router. Jadi kita tambahkan satu routing baru, misal namanya about gitu, diarahkan ke about, nama ininya ya, nama ininya about. Nah, komponennya adalah about page kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah, coba ada tambahan tidak? Ini ya, sudah menambahkan di index.ts nya, kemudian oke, kalau sudah kita coba jalankan saja Ionic Solve. Ionic Solve. Sorry, Ionic kan di ini. Kita pindah dulu ke direktorinya my blank. Ionic Solve. Oke, install file nggak apa-apa. Ini fungsinya kayak semacam buat apa namanya itu log gitu. This packet is required. Oke, kita tunggu aja karena minta install file ya. Kita tunggu prosesnya agak lama. Ini terjadi karena tadi waktu inisiasi project itu kita hentikan di tengah jalan gitu. Jadi kadang ada beberapa package yang harus diminta install ketika proyek dijalankan. Oke, ini hasilnya. Jadi di sini akan muncul satu halaman tadi yang kita ubah nih, ini halaman home. Kemudian tadi navigasinya di sini ada ketambahan nih, home sama about. Nah, ini nggak bisa diklik. Di footer nggak bisa diklik. Mana tadi homepage footer. Jadi di sini footernya
ini salah codingan atau gimana ya. Putar, coba tadi ini putar. Oke, coba tarik. Buat nggak bisa juga ya. Oke, kita coba langsung tembak aja ya ke sini. Jadi kita coba arahin ke about, bisa nggak? Bisa, halaman about. Cuma proses navigasinya aja yang bermasalah ini, puternya. Mungkin nanti coba saya cari deh masalahnya apa. Nah, atau ini aja. Kita coba ubah. Nah, ubah ini ahrefnya ini ya. Kalau tadi diklik start with Ionic ini, Ionic komponen. Nah, ini kita coba arahkan aja, kita pindahin. Jadi misal kita pindahkan dari halaman about pindah ke home misal. Nah, ini ke home gitu, misal ke home page misal. Terus yang di home page kita pindahin ke about. Kayaknya footernya itu yang bermasalah, ke about page. So kayak gini ya. Nah, ini ke home page kita klik. Nah, dia ngarah ke about page, ngarah ke ini. Tapi buka ini ya, buka halaman baru. Jadi kayaknya jatuhnya membuka tab baru ini jatuhnya. Oke, karena membuka tab baru jadi nggak jalan gitu. Kayaknya navigasinya ini yang bermasalah. Jadi harusnya navigasinya itu tidak membuka halaman baru gitu. Tinggal pindah page aja. Oke, nggak masalah. Oke, tapi intinya seperti itu untuk starter blank page ya. Oke, kita bisa lanjut ke starter yang tabs. Oke, jadi di starter tabs ini saat aplikasi dijalankan akan dimunculkan suatu halaman di mana dalam satu halaman itu terdapat 3 tab button. Nah, setiap memilih satu tab button akan ditampilkan tab button tersebut, isiannya tab button tersebut. Nah, contohnya kayak gini. Jadi nanti akan ada 3 tab button, tab 1, tab 2, dan tab 3. Oke, ini struktur aplikasinya bisa dibaca nanti. Nah, ini permintaan modifikasinya. Oke, kita pindah ke proyek yang tab. Oke, kita pindah proyek ke tab. Kita pindahin aja ini, kita matikan dulu. Kita pindah ke tab. Oke, di tab ini, nah strukturnya ketika kita buka views, yang tadinya kalau di blank itu views hanya berisi homepage, maka di tabs itu akan terdapat 4 file yang berisi tabs page, ini sebagai halaman landingnya. Kemudian ada tab 1, tab 2, dan tab 3 yang berisi konten dari masing-masing tabnya gitu. Nah, di sini diminta untuk memodifikasi, tambahkan 1 tab button yang akan menampilkan tab keempat. Oke, file baru yaitu tab 4w. Oke, kita buat aja di sini ya, baru tab 4 page.v kayak gini. Oke, isinya kita samakan aja dari
3 ini kita paste, kemudian kita ubah aja namanya menjadi tab 4 kayak gini ya. Tab 4, tab 4 gini. Oke, kemudian penambahan filenya ada di tabs.v. Nah, ini ya perbedaan nama file. Kalau di sini masihnya tab page. Jadi kita akan menambahkan satu tab lagi, yaitu tab 4 di sini. Tab 4 diarahkan ke tab 4. Namanya tab 4. Nah, labelnya ikonnya kita misal bedakan pakai star, misal gambar bintang nanti. Oke. Dan kalau sudah, perubahan terdapat pada tab button pada penggunaan icon. Oke. Nah, di indeksnya juga perlu disesuaikan. Jadi di router ini kita tambahkan satu tab lagi, yaitu tab 4. Tab 4 kita arahkan ke tab 4 page.view. Nah, kalau sudah, kita coba untuk running. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Kita coba running Ionic Surf. Oke, tadi juga karena saya putus di tengah jalan waktu instalasi. Oke, nah ini udah jalan. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini. Kita coba inspect, sesuaikan dengan dimensi layar HP ya. Jadi nanti di sini, nah ini kita abaikan aja ya. Ini aplikasi AI saya sih ini. Saya matikan dulu apa ya? Coba saya matikan dulu deh. Extension mana extension? Saya matikan dulu. Nah, oke, tab 4 kayaknya tab 4 ikonnya nggak ada apa start. Coba ikonnya apa ya? Ada triangle, ellipse, square. Ikonnya apa nih? Yang mungkin ada ellipse, square, icon, star nggak ada ya star. Hexagon. Oke, mungkin kalau icon ini kita cari aja di sini sih. Ionic icon, coba kita cari ya. Ionic icon. Kita harus baca dokumentasinya kalau ini. Ionic icon list. Kalau star masih tidak ada sih, biasanya star itu pasti ada. Bawaan outline village, coba ya star outline itu adalah
star outline. Nggak ada juga favorit nggak ada. Icon listnya gimana nih carinya? Harusnya kalau star ada star. Nah, icon name-nya star, bener pakai ini harusnya. Iconnya name-nya adalah star, tapi kok nggak bisa ya? Harusnya star, tetap star dulu. Ya mungkin gara-gara tadi waktu inisiasi saya potong di tengah jalan, jadi kayaknya tidak terload semua. Oke, kita abaikan aja icon. Misal kita ambil pakai ellipse aja lah yang sudah pasti ada gitu ya. Nah ini kan jadi ellipse gitu. Oke, jadi akan ada ketambahan satu tab 4. Jadi kalau defaultnya tadi ada 3 tab 1 page-nya jadi tab 1, tab 2 jadi tab 2, tab 3 jadi tab 3, dan ini yang tadi penambahannya tab 4 jadi tab 4 gitu. Jadi ini bentuk modifikasinya untuk yang starter proyek tabs gitu. Oke, lalu starter proyek selanjutnya adalah side menu. Nah, di starter proyek side menu ini nanti ketika kita jalankan tampilannya itu kayak gini. Kemudian di pojok kiri atas akan ada icon garis-garis. Ketika kita klik akan muncul satu sidebar seperti ini. Nah, kita coba aja jalankan yang side menu ini ya. Kita open in terminal, kemudian kita coba untuk jalankan Ionic Soft. Oke, guide-nya perlu kita install juga. Kita close dulu semua. Kita tunggu prosesnya. Oke, nah ini hasilnya. Kita coba sesuaikan dimensinya. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, ini akan muncul satu halaman namanya inbox, kemudian di sebelahnya ini akan ada sidebarnya ketika kita klik. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini sudah ada beberapa menu kayak inbox, outbox, kemudian kita klik ini favorit, kemudian kita klik ini archive, sampai nanti ke spam. Nah, ini. Oke. Nah, di sini modifikasinya kita langsung aja ke modifikasi ya. Struktur aplikasi nanti bisa dibaca sendiri. Diminta untuk menambahkan satu draft dengan menggunakan icon copy. Oke, cara menambahkannya untuk keperluan tersebut tidak banyak yang perlu diubah. View folder void tidak perlu diubah karena hanya berdasarkan pada argumen saja. Perubahan hanya diperlukan pada app void. Oke, di file source nanti di sini akan ada app void. Nah, perubahannya hanya ada di sini. Di sini diminta untuk menambahkan satu menu namanya adalah draft. Nah, tinggal draftnya tadi ingin ditambahkan di sebelah mana. Misal kita tambahkan di bawahnya spam ya. Nah, kita cari aja spam ini, kemudian kita tambahkan di bawahnya draft gitu misalnya. Atau biasanya draft itu ada di mana ya? Nanti kita taruh draft itu di bawah inbox deh.
draft kita taruh di bawah inbox. Nah, kita cari di bawah inbox ini, kita tambahkan draft kayak gini. Kita masukkan ke draft. Iconnya kita menggunakan copy yang outline. Copy outline nggak ada ya, outline. Nah, copy outline sama copy short. Oke, kalau sudah tinggal dijalankan aja. Oke, kalau sudah tinggal dijalankan aja. Jadi menambahkannya hanya cukup di app view, karena di view folder ini sebenarnya udah otomatis ya. Otomatis ketika kita ubah sesuai dengan menu yang kita pilih, di sini akan merubah titelnya sesuai dengan ini, routingnya. Jadi mestinya ada penyesuaian di routing juga harusnya. Nah, di routing nanti di sini berdasarkan ID-nya. Nah, tadi kan di app view-nya ini kan sudah ada nih title, URL, icon dan sebagainya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan titelnya, URL-nya ngarah ke page mana gitu, itu udah sesuai dengan yang ada di sini gitu. Nah, kita langsung aja coba ada error ternyata. Jadi error. Nah, kita cek errornya di mana nih. Cek tambahan draft ini malah jadi error. Bentar ya, saya hapus lagi. Udah bisa. Saya tambahkan draft. Error. Jadi ada kesalahan nih kayaknya. Ini bisa aja kesalahannya itu terkait icon tadi ya. Kita coba deh, kita tambahkan iconnya biar default dulu. Draft, kemudian folder draft. Tetap nggak bisa ya, atau harus ditaruh di bawah. Nah, ini bisa ya muncul draft. Tinggal kita coba ganti iconnya deh. Tadi copy outline sama copy short. Nah, ini kayaknya emang iconnya yang tidak terdeteksi, jadinya bermasalah juga gitu. Jadi harusnya itu ketika menginisiasi proyek harusnya ditunggu sampai selesai ya. Kalau tadi saya cut tadi, soalnya saya cut, yang penting proyeknya ada dulu gitu. Nah, ini kayaknya tidak berhasil seluruhnya diambil gitu. Tapi sebenarnya udah bisa menambahkan draft. Ketika kita klik draft, pindah ke halaman draft seperti itu. Hanya masalah iconnya aja. Oke, mungkin itu untuk modifikasi di starter page yang side menu. Kemudian yang terakhir ya, starter framework untuk yang list. Oke, nanti kalau dijalankan itu kayak semacam inbox. Oke, kita langsung aja yang list. Yang list kita coba jalankan. Wah, tadi belum saya close ya. Duh. Nah, ini nanti kalau kita jalankan, karena yang ini tadi belum saya matikan, kita matikan dulu aja. ls of v-nya.
port 8100. Oke, node-nya 15003. Oke, kita matikan 15003. Oke, nah kita coba di MyList ini Ionic Solve ya, berjalan di port 8100 ya. Nah, ini hasilnya. Kita coba sesuaikan dimensinya dengan dimensi HP, akan kurang lebih akan tampil seperti ini. Ini karena HP-nya panjang, jadi ya sudah pas gitu. Tapi kalau misal HP-nya pendek, nah ini akan jadi scroll. Nah, kayak gini. Bisa di scroll. Oke. Kemudian ketika kita klik masing-masing item, nah dia akan memunculkan detail isiannya. Nah, ini starternya, bawaannya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian di sini diminta untuk modifikasinya, kita langsung aja. Komponen about mempunyai back button yang jika dipilih klik akan kembali ke home. Menambahkan footer, buatlah tambahan footer. Nah, ini kayaknya footernya juga gagal lagi nanti, kan tadi juga nggak bisa ya footernya. Oke, kita coba aja. Kayaknya agak sedikit berbeda ya. Coba di src, di views, bukan di MyList, di MyList ya, oke. Di MyList, kemudian ditambahkan satu file about page .vue, isinya harusnya .vue ya, di sini tertulisnya .view, harusnya .vue. Kita coba isiin aja, karena ini bisa jadi beda versi framework. Oke, ada error. Ini about page. Oke. Kemudian hampir sama dengan komponen view message, hanya saja pada halaman ini ditambahkan tampilan tentang aplikasi. Oke. Oh, berarti isinya sebenarnya sama kayak ini ya, view message page, isinya kurang lebih sama ini, cuma ditambahkan tentang aplikasi. Ini tentang tampilan aplikasi, jadi diubah menjadi ini aplikasi pembaca inbox Dr. Bambang bla bla bla. Ini adalah dosennya ya, dosen yang membuat modul ini. Jadi dosen UT sama Tuton itu beda. Jadi modul ini dibuat oleh beliau, Dr. Bambang Purnomo Sidi. Oke. Kemudian perubahan di homepage itu tinggal menambahkan ini footer, menambahkan footer. Kita coba aja tambahkan footernya di home, kita tambahkan di bawahnya footer. Oke, footer kita tambahkan ya, about, kemudian di routernya juga kita tambahkan about. About diarahkan ke about page. Oke, ini ya, routernya udah ditambahkan. Oke, kalau udah selesai, kita coba eksekusi. Kita coba eksekusi. Hasilnya
Nah, ini di bagian bawah akan ada tulisan tentang sama aplikasi ini gitu, tentang aplikasi ini. Ini harusnya kalau diklik, nah ini kan nggak bisa lagi diklik kan. Ini kayaknya perbedaan apa namanya itu, perbedaan versi. Nanti coba saya cari deh, kenapa kok nggak bisa diklik gitu. Mungkin rekan-rekan juga bisa menjadikan ini tantangan atau PR buat rekan-rekan ketika dicoba kenapa nggak bisa gitu. Mungkin bisa menggunakan referensi di luar modul. Oke, ini tapi kita coba aja, harusnya itu kayak gini ya. Ketika di klik about maka akan muncul aplikasi pembaca inbox. Ketika kita klik inbox maka ngeback ke inbox gitu. Nah, ini yang bermasalah ada di sininya. Oke, kita lanjut saja ya. Nanti silakan jika ada pertanyaan terkait modul aktivitas 9 bisa ditanyakan melalui message e-learning. Yaitu terkait modul aktivitas 9. Kita bisa lanjut dulu ke aktivitas belajar 10. Oke, di aktivitas belajar 10 ini ada materi inisiasi modulnya dan tugas ini ya. Tugas ini dilaksanakan di aktivitas belajar 10. Oke, di aktivitas belajar 10 ini kita akan membahas tentang praktikum teknik layout dan tema. Oke, jadi ada proses layouting ya di sini. Oke, nanti aplikasi ini merupakan aplikasi image gallery yang akan menampilkan beberapa gambar kuncing. Gambar berada di direktori proyek. Jadi gambarnya itu ada di proyeknya, ada di projectnya, bukan melalui RESTful API. Oke, kemudian templatenya akan digunakan seperti ini, aplikasi Ion bla 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 gini. Oke, kita coba aja langsung. Ini nanti analisisnya bisa dicoba sendiri. Kita bikin satu aplikasi ini menggunakan set menu ya, ini typo ini. Kita bikin di web satu aplikasi baru namanya MyCat Apps. Oke. Nah, ini udah muncul satu MyCat Apps. Nah, ini harusnya ditunggu sampai selesai ini. Cuma kadang tuh lama, jadi kalau untuk proses pembelajaran kayak gini kelamaan juga kalau nunggu gitu. Oke, sambil nunggu nanti kita coba aja. File srcms tidak perlu diubah-ubah, definisi menu diletakkan pada app-vui. Oke, ini main ts nggak perlu diubah-ubah. Kemudian menambahkan, oh ini ada tambahan routing ke view catway. Oke, sama about, jadi ada tambahan view catway sama about. Oke, kalau sudah, sambil tunggu ini selesai deh, nggak apa-apa, kita langsung aja di MyCat Apps ini kita hapus dulu semua. Di src appv nggak perlu diubah. MyCats ini di routing kita tambahkan dulu dua apa namanya itu, dua routing ke view cat sama about. Ini kita aja. Bentar, saya nyerpek dulu dari yang kemarin. Ini kok ada perbedaan ya? Oke, di indeks ini kita tambahkan dua itu tadi ya, kita tambahkan aja maskas, viewcat sama about.
about page gitu deh, kita pakai penulisan menggunakan ini. Oh, ini ada redirect-nya, kita ikutin aja. Oh, redirect folder. Oh, oke. Ini kita hapus berarti. Ini kita hapus, kita sesuaikan dengan kebutuhannya kayak gini. Oke, maska ke arah maska padnya. Jadi ini padnya mau diarahin ke maska gitu aja. Oke, kita butuh menambahkan dua view. Pertama adalah view cat page.view sama about page.view. Oke, untuk about view ini ada template-nya, kita copy aja about-nya. Ini sudah ada, tinggal copy aja. Semoga sih nggak ada error ya, kadang kalau kopas tuh ada error. Nah, ini about page. Oke, sama yang view cat-nya ini isiannya kita copy. Nah, kalau sudah, nah ini kita bikin apa nih istilahnya itu dummy datanya. Tadi kan kalau di aktivitas 8 tuh kita ngambil data dari API, dari endpoint. Nah, ini ngambil datanya itu ada di dalam proyeknya. Nah, itu bisa kita tambahkan di src satu folder baru namanya data. Nah, di dalam data ini ada cats.ts. Cats.ts ada data kucingnya. Cats.ts. Cats.ts. Kemudian isiannya tinggal kita kopas saja. Isiannya ini. Oke, terus sama menambahkan temanya ada di variable.css. Nah, ini di tema variable.css kita tambahkan ininya, temanya. Oke, ini mungkin perlu ditambahkan ini biasanya, ini karena versi baru ya, bukan versi baru sih, ya maksudnya versi yang baru itu harus ada di dalam kayak gini. Jadi kita sesuaikan, makanya tadi error. Nah, kayak gini harusnya. Oke, terus kalau sudah kita akan uji coba. Oh sorry, belum. Nah, di Cats ini dia kan ngambil gambar nih. Gambarnya dia disimpan di assets. Nah, masalahnya di sini tuh belum ada. Nah, assets itu letaknya ada di sini, di publik. Jadi semua file asset itu harusnya disimpannya di publik. Nah, di sini kan belum ada nih folder asset. Folder assets, image, kemudian cipa.png. Ini foto-foto ini ya tadi. Jadi kita perlu buat dulu folder assets ini.
Kemudian di dalam aset kita buat lagi folder image. Baru di dalam sini kita kopikan fotonya. Nah, kita perlu cari dulu gambar kucing. Misal kucing, kita cari aja. Nah, kita pilih salah satu kucing. Gambar kucing misal ini aja deh. Kita save image as, kita tulis saja kucing gitu aja deh. Kucing JPEG. Kemudian di foldernya ini gambar kucing tadi bisa kita drag and drop. Nah, kucing kita masukkan ke ini ya, sudah masuk kucing JPEG. Nah, ini tinggal di catch TS-nya tadi kita sesuaikan aja. Jadi kucing.jpeg kayak gini. Oke, kita sesuaikan aja dulu satu. Nah, terus kita uji coba. Kita pindah ke my cat apps, kemudian Ionic Soft. Oke. Nah, ini aplikasinya ketika jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini kenapa kok cuma satu gambar? Ya karena yang lainnya belum dibuat gitu. Jadi karena kalau download satu-satu lumayan banyak ya. Jadi kita kopikan aja semuanya dengan gambar yang sama. Jadi misal semuanya pakai gambar kucing ini dulu deh. Nanti rekan-rekan bisa mencoba untuk download gambar-gambar yang berbeda gitu. Oke. Nah, kalau sudah kan gambarnya jadi semua kucing. Nah, di tutorial ini, di modul ini tuh harusnya ini jalan ya ini ya. Temanya ini harusnya jalan, kok nggak jalan tapi. Temanya itu harusnya warnanya kuning kegelap-gelapan sih kalau melihat dari ininya. Warnanya kuning. Gambar hasil akhirnya kok nggak ada ini. Hasil akhirnya tidak ada. Gambar seharusnya seperti 10.1. Oh, 10.1 di atas. Oh, ini harusnya warnanya kuning kayak gini. Kayaknya temanya ini gagal ya. Temanya gagal. Warnanya tetap hitam. Kayaknya ini juga pengaruh ke versi apa namanya, versi frameworknya. Oke, tapi intinya di pembelajaran tuh tentang layouting, teknik layouting. Nah, maksudnya layouting di sini gimana? Nah, semisal nih kan aplikasi kita bisa berjalan di beberapa dimensi device. Contohnya ini jalannya di iPhone SE. Nah, iPhone SE ini karena tampilannya dimensinya segini ya, 375 x 667, maka ada satu gambar yang turun ke bawah. Nah, ini kalau misal kita ubah yang lebih gede dimensinya, misal iPhone XR, nah ini malah tercover semua nih di dalam satu baris kayak gini. Atau kita coba responsif ya. Nah, responsif kayak gini kalau misal segini ya, atau mungkin malah lebih sempit. Nah, bisa berubah jadi tersusun kayak gini, 3 di atas, 3 di tengah, 2 di bawah. Jadi menyesuaikan. Nah, ini adalah layoutingnya gitu. Oke. Kemudian ketika diklik tentang maska, maka akan muncul, nah ini di sini hilang tentang maskanya. Oke. Harusnya di sini ya, about maska about nah, ini hilang. Ini kok nggak ada maska about. Dah, kayaknya udah mulai error di otak saya. Udah terlalu sore. Harusnya tadi ada ya di router. Maska about. Oh, ini padnya maska semua. Harusnya itu padnya about, harusnya maska about gini deh. Oke, gini deh. Nah, ini ketika di back harusnya kembali ke halaman home kayak gini lah. Oke, kurang lebih gambarannya kayak gitu untuk pembelajaran yang aktivitas
10. Nah ini PR lagi nih terkait tema. Harusnya itu kalau apa namanya itu harusnya tadi sudah diubah di variabel CSS, ini harusnya udah muncul nih, harusnya pakai root kayak gini. Kalau semisal pun gagal, coba misal kayak gini ya, tetap gak bisa, tetap warnanya nggak mau berubah. Kita coba reload ulang deh. Ionic Surf, temanya nggak mau jalan. Ini nggak ada kuning, padahal nggak tahu nih kenapa punya saya nggak mau berubah jadi kuning. Nanti ini juga akan jadi PR deh untuk penulisan tema di Ionic yang saat ini tuh seperti apa gitu. Atau mungkin rekan-rekan nanti bisa bantu saya juga, boleh gitu. Oke, mungkin itu untuk aktivitas 10, modul aktivitas 10. Kemudian kita coba lihat ya di aktivitas 11. Nah, mungkin nanti di aktivitas 11 rekan-rekan bisa mencoba untuk mempraktekkan sendiri ya, karena ini kan bagian dari aktivitas di minggu ini gitu. Oke, pastinya di aktivitas 11 ini diminta untuk bikin aplikasi serupa kayak Maska tadi, Maska Cat, hanya ada tambahan tombol di sini. Jadi di sini mungkin modifikasi, kita lihat. Nah ini ya, harusnya kalian bisa collect gambar-gambar kucing, bisa dikasih nama seperti ini, Cipa, Cipo, Garfield dan sebagainya. Kemudian ini direktorinya tadi, starternya menggunakan blank sih. Di sini diminta starternya menggunakan blank. Tapi kalau dari tampilannya ini menggunakan set menu nih. Tampilannya menggunakan set menu, tapi nggak apa-apa. Ikutin aja, nanti kalaupun ada error ya disesuaikan gitu. Oke, ini penyesuaiannya ada di beberapa file. Ya ini nanti tinggal di kopas saja, tapi intinya ini adalah menambahkan tombol kayak gini, tombol adopsi. Kemudian nanti hasil akhirnya coba kita lihat. Nah ini, jadi hasil akhirnya nanti ketika diklik adopsi, dia akan menampilkan konsol oke, proses adopsi Cipo, memilih batal adopsi Garfield. Jadi ketika diklik adopsi Cipa, kemudian diklik adopsi Cipo, maka yang Cipa tadi akan dibatalkan, kemudian diproses yang Cipo. Seperti itu. Dan ini mungkin diklik Garfield, dia di sini akan batal adopsi Garfield, oke, proses adopsi Garfield. Begini. Nanti dicoba aja deh, dicoba aja. Tapi intinya di sini akan ada penambahan satu button. Jadi kan di modul ini tuh bahasanya adalah tentang komponen. Nah, salah satu bentuk komponennya tadi button tadi. Jadi menambahkan button, ketika diklik itu ada action listener-nya. Action listener-nya dia akan menampilkan konsol. Kita coba lihat, itu mestinya ada di index data catch Maska home. Nah ini ada penambahan ini button. Ketika diklik, dia akan menyesuaikan cat ID-nya, ambil cat ID, memanggil fungsi adopsi. Fungsi adopsi ini, fungsi adopsi dia akan menampilkan alert. Anda akan mengadopsi ini. Oke. Oh, berarti dia akan apa namanya itu menampilkan alert button kayaknya.
menampilkan alert button, kemudian ada tombol batal dan tombol oke. Jadi kalau kita klik batal nanti akan ada konsol memilih batal gitu. Tapi ketika diklik oke proses. Seperti itulah. Jadi nanti akan muncul alert ya, akan muncul alert atau dialog box gitu untuk memilih batal dan oke gitu. Jadi nanti silahkan di aktivitas 11 ini rekan-rekan bisa mencoba, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di message e-learning. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada Tuweb 2 kali ini untuk kelas MSIM 440147 gitu. Jadi silakan jika ada pertanyaan nanti jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, terima kasih untuk mengikuti Tuweb kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.